Jurnal Weekend kembali menemani akhir pekan Anda bersama saya Najwa Luna. Dan saya Afan Asyafa. Hari ini ada 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral yang ada di kanal YouTube kami, National TV Official. Happy Weekend. Masih nuansa Agustus ya? Iya, merdeka gitu bahasa kita ya. Merdeka selalu kita. Merdeka kita walaupun nggak merah putih, tapi dalam hati kita ada nuansa merah putih yang selalu membara. Jiwa nasionalisme ya. Betul sekali. Kita langsung ke berita yang pertama di segmen yang pertama juga. Dari Jambi, seorang nenek tewas di pinggir jalan diduga korban kekerasan. Ini lagi-lagi tentang kriminal di masih wilayah Jambi sering sekali terjadi. Seperti apa berita lengkapnya? Kita simak beritanya. Ini dia. Penemuan mayat wanita Parubaya di pinggir jalan di Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi ini menghebohkan warga. Warga sekitar dan para pengendara tampak berkerumun di sekitar lokasi kejadian sehingga arus lalu lintas pun sempat mengalami kemacetan. Korban diketahui bernama Rohana, 69 tahun, warga RT 05 Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Marosebo, Muaro Jambi. Jasad nenek malang itu pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang tengah melintas di lokasi kejadian. Saksi awalnya mencium bau tak sedap dari arah lokasi penemuan mayat. Penemuan mayat ini pun dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Marosebo. Setelah mendapat informasi dari warga, tim unit Reskrim Polsek Marosebo bersama tim Inafis Satreskrim Polres Muaro Jambi langsung menuju lokasi penemuan mayat. Jenazah nenek Rohana pun kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk dilakukan otopsi. Kapolsek Marosebo Ibtu Jeffrey Simamora membenarkan penemuan mayat wanita Parubaya tersebut. Nenek Rohana diperkirakan telah meninggal dunia sejak 2 hari yang lalu. Korban yang tinggal seorang diri di rumahnya sempat dikabarkan hilang oleh keluarganya. Dugaan awal, korban diduga tewas akibat kekerasan karena pada bagian wajah korban terdapat luka lebam. Tim Reskrim dan juga anggota Polsek mendatangi TKP, kita olah TKP, kita polis lain. Kita sudah bekerja sama dengan Buser Polres Muaro Jambi untuk mendapat keterangan. Diduga, ya ini masih diduga bahwa ada bentuk kekerasan pada mayat tersebut. Namun ini masih informasi awal. Selanjutnya kita juga melakukan pengembangan untuk penemuan mayat ini. Polisi masih melakukan penyelidikan dan menunggu hasil otopsi dari rumah sakit guna mengungkap penyebab pasti kematian korban. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Kasihan ya, tinggal sendiri, lalu mengalami kejadian seperti ini. Memang lagi-lagi peristiwa kriminal yang terjadi bukan hanya di wilayah Jambi dan sekitarnya, tapi juga di beberapa tempat. Tapi di Jambi ini korbannya adalah seorang nenek yang berusia 69 tahun, di mana ia ditemukan tewas dan kondisinya sudah membusuk di pinggir jalan raya. Dan penemuan mayat wanita Parubaya di pinggir jalan di Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi ini menghebohkan warga karena warga setempat itu sempat mencium bau tidak sedap dari TKP dan alhasil ketika diselidiki ditemukanlah nenek Rohaya ini. Dan itu pun juga warga tidak sengaja karena sedang melintas dan karena ada yang mencurigakan, ia pun menyelidiki awal bau tak sedap tersebut. Setelah ditemukan, ia kemudian melaporkan ke warga sekitar yang diteruskan kepada pihak kepolisian untuk mencari tahu apa penyebab kematian dari nenek ini. Dan setelah mendapat informasi dari warga, tim unit Reskrim Polsek Marosebo bersama tim Inafis Satreskrim Polres Muaro Jambi langsung menuju lokasi untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan diperkirakan korban meninggal sudah lebih dari 2 hari, di mana sebelumnya sebenarnya pihak keluarga korban maksud kami ini sempat mencari-cari karena nenek ini selama 2 hari juga sudah tidak pulang dan dicari tidak juga ditemukan. Dan dugaan awal korban tewas diduga karena telah dilakukan kekerasan terhadap korban dan hasil penyelidikan masih menunggu dari rumah sakit guna mengungkap penyebab pasti kematian korban. Dan kecurigaan juga berawal karena ada beberapa luka termasuk bagian wajah korban, ada luka lebam, dan hal ini pun juga terus masih menjadi bukti dan dicari siapa pelaku dari penyebab kematian si nenek ini sambil menunggu otopsi dari pihak rumah sakit. Mungkin bisa jadi dendam atau enggak orang yang iseng aja gitu ya. Tapi kalau pembunuhan diawali iseng ini kan sesuatu yang sangat miris meresahkan ya. Dan kita berharap mudah-mudahan hal ini segera terungkap dan si pembunuh nenek ini bisa segera ditemukan. Tuh. Kita bergeser ke kabar yang lain, kan dari Banyuwangi, seorang tukang listrik meregang nyawa diduga tersengat jaringan listrik kabel PLN. Memang pekerjaan yang penuh resiko ya ini ya. Penuh resiko. Selengkapnya kita simak beritanya.
Ini dia. Tubuh SLH 47 tahun terbujur kaku setelah diduga tersengat aliran listrik pada kabel milik PLN di dekat SMA Negeri 1 Gambiran, Dusun Sumberjaya, Desa Wiringenago, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi pada Selasa pagi 13 Agustus 2024. Tubuh korban asal desa Kaliploso, Kecamatan Jeruring ini sudah dalam kondisi terbujur kaku dan tersangkut pada tiang beton milik PLN sewaktu dievakuasi oleh petugas PLN menggunakan kendaraan krain. Kapolsek Gambiran, AKP Badrodin Hidayat mengatakan, sebelum peristiwa naas itu terjadi, korban diminta pihak sekolah untuk membetulkan instalasi listrik milik kantin yang padam sejak Senin 12 Agustus 2024. Kemudian, dilanjutkan pada keesokan harinya karena hanya dilakukan pengecekan awal kerusakan dan pembetulan belum sepenuhnya selesai. Korban lalu berusaha membetulkan kembali pada Selasa paginya dengan menggunakan anak tangga untuk menjangkau jalur kabel pada tiang listrik milik PLN. Naasnya, saat ia mencoba mengupas kabel pada tiang beton PLN bertegangan 230 volt, ia diduga tersengat aliran listrik. Meski korban sempat minta tolong kepada tukang kebun yang kebetulan berada di sekitar lokasi, tapi sayangnya upaya itu tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, gardu listrik yang jadi penghubung jaringan kabel menuju SMA Gambiran dipadamkan. Setelah dilakukan evakuasi oleh pihak PLN dan kepolisian, tubuh korban kemudian dievakuasi menuju rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis Rumah Sakit Ar-Rahmah Gambiran. Berawal sebenarnya adalah hari kemarin, hari Senin. Jadi hari Senin tanggal 12 Agustus 2024. Jadi kantin sekolah SMA 1 Gambiran ini mengalami lampu padam. Kemudian yang notabene korban ini adalah salah satu petugas instalatir di mana sering dimintain bantuan untuk membenahi, sehingga kemudian kemarin melakukan pengecekan dan sudah dibetulkan. Namun demikian menyampaikan kepada pihak penjaga kantin bahwa besok akan datang lagi untuk membenahi kembali. Maka hari ini tadi sekitar pukul 7.30 korban hadir, datang setelah mengecek. Kemudian tiba-tiba korban minta tolong sama pihak penjaga kantin di sekolah untuk membantu dengan cara membawa tangga ke bagian depan atau bagian luar sekolah. Ini ada tiang beton listrik milik PLN. Kemudian korban naik untuk berusaha membenahi. Tidak lama kemudian petugas penjaga kantin ini mendengar permintaan tolong atau teriakan daripada korban dan kemudian mencoba untuk membantu, namun tidak berhasil karena tidak mempunyai atau memiliki keahlian di bidang tersebut. Akhirnya kemudian menghubungi pihak polsek dan pihak polsek menghubungi pihak PLN, kemudian dilakukan evakuasi. Dari keterangan beberapa saksi-saksi, rekan-rekan dari petugas PLN di awal bahwa saat dievakuasi diduga korban masih bernyawa. Kemudian sesampai di rumah sakit dinyatakan oleh pihak medis bahwa kemudian korban telah meninggal dunia. Atas peristiwa ini, pihak keluarga memilih mengikhlaskan kematian korban dan menolak untuk dilakukan otopsi. Selanjutnya oleh kepolisian, jasad korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Kebayang nggak sih rasa sakitnya? Beliau sempat meminta tolong ya kepada... Betul, tetapi karena yang namanya listrik ya, ini hal yang sangat berbahaya dan perlu teknik khusus bagaimana cara untuk melepaskan orang yang tersengat aliran listrik ini. Jadi ini murni kecelakaan kerja yang menimpa si korban. Saat dievakuasi petugas, tubuh korban sudah dalam terbujur kaku dan tersangkut di tiang beton penyangga kabel milik PLN. Dan peristiwa ini diketahui karena sebelumnya si korban ini dimintai tolong oleh pihak sekolah untuk membenarkan jaringan listrik yang ada di kantin tempat sekolah tersebut mengalami gangguan. Karena di hari pertama ketika dilakukan pembenahan belum selesai, maka dilakukan di hari berikutnya di mana korban akhirnya meninggal dunia.
Naasnya saat ia mencoba mengupas kabel pada tiang beton PLN bertegangan 230 volt, ia diduga tersengat aliran listrik yang membuatnya tewas di tempat. Hal ini pun juga menjadi atensi dan pentingnya untuk kita memperhatikan keselamatan kerja termasuk sarana, fasilitas, tempat, dan lain sebagainya ketika kita sedang mengerjakan sesuatu apalagi yang rawan dan berhubungan dan menyangkut nyawa seseorang. Dan kini tubuh korban sudah dievakuasi menuju rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis Rumah Sakit Ar-Rahma Gambiran. Dan dalam hal ini memang pihak keluarga tidak berkenan melakukan otopsi dan lain sebagainya ya, karena mereka sudah menerima bahwa ini murni karena kecelakaan kerja. Sehingga ketika sudah dievakuasi, dilakukan pemeriksaan, kemudian jenazah korban langsung diserahkan pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Dikebumikan. Semoga keluarga ikhlas ya. Dan ini juga hati-hati untuk Anda yang mungkin juga mempunyai profesi yang sama, sering bekerja dengan aliran listrik dan lain sebagainya, untuk memperhatikan faktor-faktor yang bisa mengancam keselamatan Anda di sekitar tempat kerja tersebut. Betul sekali, dan dua berita itu adalah di segmen pertama ini ya, membuka perjumpaan. Dan kita nanti masih punya beberapa berita menarik lainnya di segmen yang kedua, di antaranya adalah tentang kebakaran yang melanda seorang siswi yang sedang tidur. Siswinya kebakaran. Dan seperti apa? Kita lihat beritanya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Jurnal Weekend. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Kita punya 3 berita di segmen yang kedua ini. Segmen kali ini diawali dari Banyuwangi, sedang tertidur lelap, siswi SMA asal Banyuwangi jadi korban kebakaran. Kok bisa ya? Kok bisa? Tertidur menjadi korban kebakaran. Seperti apa kronologinya? Kita simak berita lengkapnya. Ini dia. Korban diketahui bernama Milawati, 17 tahun, putri dari Roswati, warga asal Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Milawati saat ini masih terbaring lemah di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Genteng setelah mengalami luka bakar serius pasca insiden kebakaran yang melanda rumahnya pada Minggu 11 Agustus 2024 lalu. Saat api melahap ruangan kamar miliknya, diketahui korban sedang tertidur pulas. Sambaran api yang berkobar kemudian mengenai tubuhnya meskipun akhirnya ia bisa menyelamatkan diri. Menurut Irfan Muhlisin, anggota Damkarmat Banyuwangi Setor Genteng, sumber api diduga berasal dari korsleting obat nyamuk listrik yang kemudian menjalar ke ruangan kamar. Api yang membesar lalu menyebar kasur serta korban yang tengah tidur pulas. Irfan menyebut pihaknya menerjunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Beruntung, api yang segera bisa dipadamkan tak sampai menjalar ke bangunan yang lain. Kronologinya Mas, diduga itu dari konsleting listrik yang berada di tembok. Kondisi rumahnya yang terbakar itu cuma ruang kamar itu saja. Memang ruang kamar itu habis semua terbakar, dari kasur, bantal guling. Untuk penanganan dari damkar, kita lakukan pendinginan dan overhaul, yaitu pencarian titik api yang masih berada di bawah atau di puing-puing. Infonya ada korban? Untuk korban ada korban yang terjadi luka bakar karena korbannya tertidur, jadi terkena luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit umum. Humas RSUD Genteng, Dr. Sugio Sastro mengatakan, dari hasil pemeriksaan tim dokter, korban mengalami luka bakar hingga 90%. Karena membakar hampir seluruh tubuh, luka itu berisiko tinggi terhadap infeksi serta gangguan elektrolit yang bisa menyebabkan dehidrasi. Untuk itu, pihaknya membentuk tim penanganan khusus yang terdiri dari dokter spesialis bedah, anestesi, dan penyakit untuk menangani luka bakar korban. Offline itu memang kita hitung mulai dari kaki, dari ekstremitas, dari tubuh kita, dari atas itu ada penilaiannya. Untuk minimal kurang lebih adalah 1%. Nah, ini 90% itu sangat besar dan berat sekali. Artinya luka bakar yang meluas, ya. Dan di sini akan menyebabkan gangguan elektrolit di dalam tubuh, itu bisa dengan dehidrasi. Setelah kita konfirmasi ke dokter BPJT, dokter bedah spesialis bedah, dokter spesialis anestesi, dan dokter penyakit dalam, ini kita bentuk suatu tim penanganan pada pasien tersebut. Karena saat ini masih dengan adanya cairan, dan kita koreksi di mana kondisi pasien tersebut. Saat ini
kita lakukan pemeriksaan laboratorium sejak kemarin. Nah, ternyata ada gangguan fungsi albumin. Normal kita albumin kan di atas 2,5. Ini Nona Winawati ini kurang lebih 1,5 ya Pak. 1,5 dan kondisi infeksi yang mulai leukosit mulai naik. Jadi ini kami dari rumah sakit dari tim medis melakukan istilahnya perawatan dan tindakan di mana nanti akan dilakukan yang namanya debridement. Karena luka-lukanya tadi kemarin bahkan harus dibuang gitu ya, kayak dengan adanya pembuangan itu supaya bersih, sehingga dengan bersih kan risiko kuman akan berkurang untuk berkembang biak atau mungkin ada nosokomia yang ada di rumah sakit. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Masih muda loh ya, masih 17 tahun, tapi Masih namanya remaja. musibah. Ini juga lagi-lagi pentingnya mewaspadai hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan, termasuk kebakaran yang menimpa siswi ini. Walaupun awalnya bukan siswinya yang terbakar, tetapi gara-gara obat nyamuk yang membakar ruangan itu sehingga siswinya menjadi korban juga. Ya, dan saat api melahap ruangan kamar miliknya, diketahui korban sedang tertidur pula. Sambaran api yang berkobar kemudian mengenai tubuhnya, meskipun akhirnya ia bisa menyelamatkan diri, ia tetap mengalami luka bakar sebanyak 90%. Dan peristiwa ini terjadi masih dalam bulan Agustus pada tanggal 11 kemarin. Ini juga menjadi peristiwa yang cukup menghebohkan dunia maya juga, termasuk menghebohkan warga sekitar karena kebakaran itu juga tanpa disangka-sangka dan tidak diketahui ternyata penyebabnya adalah gara-gara obat nyamuk. Dan karena membakar hampir seluruh tubuh, luka itu berisiko tinggi terhadap infeksi serta gangguan elektrolit yang bisa menyebabkan dehidrasi terhadap korban. Dan untuk itu, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Genteng di mana korban mendapat perawatan, mereka juga membentuk tim penanganan yang terdiri dari dokter spesialis bedah, kemudian anestesi dan juga penyakit untuk menangani luka bakar yang dialami oleh korban. Siapa sangka ya, enak-enak tidur, tiba-tiba ada aja musibah yang datang. Berarti kita selalu waspada meskipun sedang beristirahat. Betul. Ya. Baik, kita ke berita selanjutnya. Kali ini masih dari Banyuwangi, dapur dan kandang terbakar, 6 ekor kambing mati terbakar. Masih mengenai kebakaran. Terjadi di Banyuwangi. Selengkapnya, Ini dia. Peristiwa kebakaran ini menimpa bangunan dapur semi permanen dan kandang ternak milik Joko Erian warga Kaliwungu, Desa Kedungungu, Kecamatan Tegal Drimo, Banyuwangi pada Minggu sore 11 Agustus 2024. Regu pemadam kebakaran berjibaku untuk berusaha memadamkan api yang sudah menjalar ke seluruh bagian bangunan. Sebelumnya, warga setempat berusaha menjinakkan api dengan peralatan seadanya. Akan tetapi, material bangunan dapur dan kandang yang terbuat dari kayu dan bambu membuat api dengan cepat menjalar. Tak hanya material bangunan yang terbakar, 6 ekor kambing yang ada dalam kandang juga tak luput dari lahapan kobaran api. Pemilik ini sempat menyelamatkan 1 ekor kambing, namun mengalami luka dan terpaksa disembelih. Peristiwa ini terjadi sekitar jam 2 siang dan baru bisa dipadamkan sepenuhnya pada jam 5 sore. Diduga, sumber api berasal dari tungku yang menyala, kemudian terkena hembusan angin dan menjalar ke bangunan dapur serta kandang. Akibat peristiwa ini, pemilik mengalami kerugian hingga 59 juta rupiah. Setidaknya 2 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Ini rugi banyak dong ya. Ya, ini memang peristiwa terjadi di daerah Kecamatan Tegal Drimo, Banyuwangi, di mana kebakaran ini menghanguskan dapur semi permanen termasuk kandang ternak milik warga Kedungungu. Ya, dan diduga pemilik setempat menyelamatkan 1 ekor kambing namun mengalami luka dan terpaksa disembelih dini. Jadi korban ini mengalami kerugian yang cukup banyak ya. Selain 6 ekor kambing, 1 diantaranya memang tidak mati sebenarnya, tetapi karena luka bakar yang dialami kambing ini juga cukup parah, maka si pemilik pun lebih memilih menyembelih kambing yang terbakar itu. Dan sumber api diduga berasal dari tungku pembakaran yang merembet ke material bangunan dapur. Sebelumnya warga sempat sudah berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, akan tetapi material bangunan dapur dan kandang terbuat dari kayu dan bambu membuat api dengan cepat menjalar. Jadi apalagi sekarang lagi musim kemarau ya, lagi musim kemarau, kemudian ada kebakaran, cuaca panas ditambah material yang mudah terbakar sehingga api dengan cepat membesar dan membakar bangunan semi permanen itu termasuk
termasuk 6 ekor kambing yang ada di dalamnya mati terpanggang. Ini kan dari tungku ya asal apinya. Berarti kita harus lebih hati-hati ketika memasak untuk jangan ditinggal atau dipantau terus kompornya masih menyala atau tidak. Apalagi main gadget ya. Main gadget itu sudah lupa segalanya ya. Benar sekali. Dan dari peristiwa ini korban mengalami kerugian hampir 60 juta rupiah. Betul. Dan kita beralih ke berita selanjutnya masih dari Banyuwangi. Pom mini dan ruko terbakar, 3 korban alami luka bakar. Lagi-lagi masih tentang peristiwa kebakaran. Nah, selengkapnya ini dia. Video amatir ini merekam saat sebuah ruko di Desa Purwo Asri, Kecamatan Tenggal 5, Banyuwangi terbakar hebat pada Selasa 13 Agustus 2024. Api dengan cepat membesar karena kebakaran juga menghanguskan sebuah pom mini berisi bahan bakar minyak yang ada di dalam ruko. Api yang membumbung tinggi ke udara nyaris saja mengenai kabel jaringan listrik bertegangan tinggi di atas ruko. Warga sekitar yang mengetahui kebakaran awalnya tak berani mendekati lokasi karena khawatir kebakaran menimbulkan ledakan. Selain itu, api juga membakar 1 unit kendaraan pickup yang sedang diparkir di dalam ruko. Khawatir api merembet ke rumah lainnya, warga akhirnya memberanikan diri melakukan upaya pemadaman secara mandiri menggunakan air dan pasir. Namun, upaya ini juga tak berhasil memadamkan api. Tak lama setelah menerima laporan dari warga, tim damkar Banyuwangi akhirnya tiba di lokasi kejadian dengan mengerahkan 2 unit kendaraan tangki pemadam. Selain membakar bangunan dan kendaraan pickup, kebakaran juga mengakibatkan 3 orang mengalami luka bakar ringan di bagian tangan dan kaki, yaitu pemilik ruko bernama Muhlisin, 41 tahun, dan 2 pegawainya. Oleh petugas, seluruh korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Graha Media Yoso Mulyo Banyuwangi guna mendapatkan penanganan medis. Kebakaran ini terjadi setelah adanya tumpahan bahan bakar minyak saat pemilik melakukan pengisian BBM jenis Pertamax ke dalam sepeda motor konsumennya. Diduga, tumpahan bahan bakar ini terkena percikan listrik yang berasal dari colokan listrik di sekitar ruko. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Ini melukai 3 orang ya yang mengalami luka bakar. Ya makanya kalau di sebuah SPBU ya, itu baik pom mini ataupun yang dekat dengan area penjualan BBM kan ada tulisan dilarang merokok, dilarang melakukan pembakaran, termasuk dilarang memainkan handphone karena berpotensi mengakibatkan kebakaran. Diduga peristiwa ini terjadi karena adanya BBM yang tumpah dan tersambar percikan listrik di sekitar TKP. Warga sekitar yang mengetahui kebakaran awalnya tak berani mendekati lokasi karena khawatir kebakaran menimbulkan ledakan. Dan selain mengakibatkan 3 korban, diketahui bahwa api ini juga membakar atau menghanguskan 1 unit kendaraan pickup yang sedang diparkir di sekitar TKP. Jadi dalam hal ini kerugian yang dialami juga cukup banyak sekali. Dan untungnya kemudian warga memberanikan diri untuk melakukan upaya pemadaman secara mandiri menggunakan air dan pasir. Namun upaya ini tidak juga berhasil untuk memadamkan api dan akhirnya tim damkar Banyuwangi kebakaran akhirnya datang. Dan mereka dengan mengenakan 2 unit kendaraan tangki pemadam kebakaran, mereka juga akhirnya berhasil memadamkan api meskipun 3 orang mengalami luka bakar ringan di bagian tangan termasuk kakinya, yaitu si pemilik ruko bernama Muhlisin, 41 tahun, dan 2 orang pegawainya. Ini pastinya lebih ngaruh ya kalau luka fisik ya. Betul, dan mereka juga sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dan nanti kita akan kembali di segmen berikutnya dengan beberapa berita menarik lainnya, di antaranya masih tentang kebakaran. Tentang kebakaran lagi masih ya. Selengkapnya tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda. Dan kita di segmen yang ketiga, diawali dari Banyuwangi, minibus terbakar hebat di tengah perkebunan tebu di wilayah Glenmore, Banyuwangi. Apakah sampai merembet ke perkebunan? Kita lihat berita selengkapnya. Ini dia. Video amatir warga ini merekam saat sebuah minibus terbakar hebat di tengah perkebunan tebu yang berada di Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi pada Jumat sore 9 Agustus 2024. Warga sekitar yang mengetahui kebakaran tak berani mendekat karena api yang membakar minibus semakin membesar. Diketahui, minibus yang disopiri Salam, 30 tahun, warga Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi ini terbakar hebat saat membawa beberapa jerigen berisi BBM jenis Pertalite. Warga sekitar pun panik dan khawatir api akan merembet dan bakar tanaman tebu di sekitar lokasi yang sudah mulai mengering.
Beruntung, api bisa dipadamkan setelah warga sekitar bersama jajaran Polsek Glenmore yang tiba di lokasi melakukan pemadaman dengan air irigasi di perkebunan tebu tersebut. Meski tak ada korban jiwa, kebakaran ini membuat sang sopir mengalami luka bakar di bagian wajah dan tangan kirinya. Oleh petugas, korban pun langsung dilarikan ke Puskesmas Bajang Glenmore untuk mendapat pertolongan medis. Menurut keterangan beberapa saksi mata di sekitar TKP, kebakaran terjadi saat minibus itu melintas di tengah perkebunan tebu dan tiba-tiba saja terperosok ke saluran air irigasi di sekitar tempat tersebut. Mengetahui hal itu, sopir nekat memaksa tancap gas hingga akhirnya muncul percikan api di bagian roda. Selanjutnya, percikan api inilah yang diduga memicu kebakaran karena minibus itu diketahui sedang bawa BBM yang mudah terbakar. Sementara di sisi lain, truk tangki damkar Banyuwangi tak bisa sampai ke titik lokasi karena terkendala akses yang hanya bisa dilalui minibus maupun mobil pribadi saja. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Ini peristiwa kebakaran yang terjadi dan melanda sebuah minibus yang sedang bawa BBM jenis Pertalite di area perkebunan Glenmore, Banyuwangi, perkebunan tebu tepatnya. Beruntung kebakaran bisa segera tertangani sehingga tak sampai merambat dan membakar tanaman tebu yang mulai mengering. Di samping cuaca panas yang sedang terjadi, memang peristiwa ini awalnya diduga karena lokasi atau tempat kejadian kebakaran ini adalah medan yang cukup sulit, di mana kendaraan ini terperosok kemudian mencoba untuk melakukan atau keluar dari area tersebut, tetapi ternyata ada percikan api yang timbul akibat gesekan roda sehingga menimbulkan kebakaran. Dan mengetahui hal itu, sopir nekat memaksa tancap gas hingga akhirnya muncul percikan api di bagian roda. Selanjutnya, percikan api inilah yang memicu kebakaran karena minibus itu diketahui sedang membawa BBM yang mudah terbakar. Akibat kebakaran ini, si sopir yang tak sempat kabur atau melarikan diri dari kendaraan akhirnya mengalami luka bakar di bagian wajahnya. Selalu menimbulkan luka bakar ya kalau peristiwa seperti ini. Dan ini memang ada beberapa hal yang menjadi penyebab kesulitan, karena pertama adalah sulitnya medan, kedua karena lokasi yang sulit dijangkau oleh kendaraan selain minibus, sehingga pihak Damkarmat pun ketika mencoba masuk, mereka juga mengalami kendala akses jalan yang dilalui ini. Tapi tetap salut ya kepada Damkarmat. Iya, mereka tetap berusaha untuk membantu peristiwa seperti ini. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dari Jambi, polisi bakar bangunan yang jadi sarang transaksi narkoba. Kali ini bukan lagi kebakaran yang melanda rumah ya, tetapi bangunan yang digunakan untuk transaksi narkoba. Selengkapnya kita simak beritanya. Ini dia. Tempat yang dijadikan base camp narkoba itu berada di hutan Semak Belukar, wilayah RT 02, Desa Baru, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Penggerebekan itu melibatkan petugas gabungan dari Polsek Marosebo, Satuan Reserse Narkoba Polres Muaro Jambi, TNI, dan aparatur desa setempat. Dalam aksi ini petugas tidak menemukan satu orang pun pelaku. Diduga mereka telah terlebih dahulu melarikan diri sebelum petugas sampai ke lokasi. Selanjutnya petugas pun merusak dan membongkar paksa dua bangunan semi permanen yang diduga jadi tempat pesta dan transaksi narkoba. Meski tak menemukan pelaku, di lokasi ini petugas mendapati barang bukti berupa alat hisap sabu, plastik bening bekas kemasan sabu, serta korek api gas dalam jumlah yang banyak. Bangunan semi permanen yang dijadikan sebagai base camp narkoba itu pun kemudian dibakar oleh petugas. Kasat Narkoba Polres Muaro Jambi, Ibtu Haspenri Cibro mengatakan, penggerebekan base camp narkoba ini berawal dari informasi masyarakat bahwa bangunan yang lokasinya jauh dari permukiman warga itu kerap dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Kami bersama-sama dengan pihak dari Polsek dan juga perangkat desa untuk melakukan pengecekan dan langsung melakukan tindakan untuk pembakaran terhadap base camp ataupun tempat-tempat yang dilakukan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Ya. Base camp ini sudah berapa lama beroperasi, Pak? Kalau untuk sudah koordinasi kita tadi melalui Pak Kades, katanya ini adalah baru, namun ini pindah-pindahan dari tempat-tempat lain. Namun ini selalu kita pantau terus, dimanapun adanya base camp akan kita musnahkan. Dan juga jangankan base camp, siapapun yang melakukan, kami himbau kepada masyarakat, apabila ada pelaku daripada narkoba, silahkan hubungi saya sendiri sebagai Kasat Narkoba Polres Muaro Jambi. Sementara itu, Kapolsek Marosebo Ibtu Jevisi Mamora mengatakan, dalam upaya pemberantasan narkoba seperti ini, pihaknya berharap adanya peran serta dari masyarakat untuk bersama-sama memberantas habis penyalahgunaan narkoba.
mohon kerjasamanya kepada masyarakat. Jika ada informasi lain, kita akan tindak lanjuti dan kita akan musnahkan. Ya, alat bukti seperti bong, plastik, bungkus sabu, ada beberapa juga alat-alat yang perlengkapan lainnya yang kita dapat di basecamp ini. Sedangkan Kepala Desa Baru Kecamatan Marosebo, Desa Sandiwara menyatakan keberadaan basecamp narkoba di desanya sudah sangat meresahkan masyarakat karena membuat angka kriminal di Desa Baru meningkat. Selaku Kepala Desa, ia menghimbau kepada warganya untuk tidak bermain-main dengan narkoba. Dengan ada basecamp ini, ya sangat meresahkan. Nah, karena ini musuh masyarakat, musuh negara dan bangsa. Karena dengan adanya kegiatan ini, kegiatan kriminal, pencurian atau hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar hukum itu sering terjadi. Semenjak saya menjabat kepala desa, dimanapun saya berdiri, di tempat umum saya sampaikan, warga saya jangan-jangan main dengan narkoba. Apabila warga saya bermain dengan narkoba, mereka akan berhadapan dengan saya sendiri sebagai kepala desa. Usai dimusnahkan, tim Satuan Reserse Narkoba Polres Muaro Jambi kemudian memasang polis lain di lokasi itu. Dan saat ini petugas masih melakukan penyelidikan terkait temuan basecamp narkoba tersebut. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Kalau dari tadi beritanya kebakaran, kali ini disengaja dibakar. Sengaja dibakar, Sengaja ya. dibakar. Dan yang dibakar adalah tempat kejahatan, itu merupakan basecamp yang diduga menjadi tempat pesta narkoba, transaksi narkoba, dan ini lagi-lagi terjadi di wilayah Jambi, bukan kasus yang pertama kali. Dalam penggerebekan ini, petugas tidak mendapati adanya pelaku, tapi mereka menemukan sejumlah barang bukti berupa alat hisap sabu, plastik kecil bekas bungkusan sabu, dan korek api gas. Mengapa tidak menemukan pelaku? Karena diduga operasi yang akan dilakukan ini bocor sebelumnya, sehingga orang-orang yang ada di situ yang diduga menjadi pelaku atau pengguna transaksi narkoba ini sudah kabur terlebih dahulu, sehingga aparat kepolisian tidak menemukan mereka satu orang pun. Ayo, siapa yang cepu ini? Akhirnya Yang cepu. pelakunya nggak tertangkap kan? Ya. Mereka kira-kira dengar dari mana gitu? Nah, ini berarti memang ada yang bocorkan atau gimana ya? Tapi memang di sini ada penggerebekan ini. Pertama itu karena pihak kepolisian mendapat laporan dari warga. Mereka resah dengan adanya transaksi itu sehingga mereka melaporkan supaya ada penanganan terkait dengan sarang narkoba dan transaksi ini. Berarti mereka ini sudah kayak profesionalitas ya? Jadi Atau mereka mungkin bisa sudah jadi mereka- tahu bakal digerebek jadi kabur duluan. Atau mencium gitu ya, sudah mencium adanya aksi penggerebekan sehingga mereka juga kabur. Dan polisi kemudian memasang polis lain di lokasi itu. Mudah-mudahan bisa segera tertangkap. Semoga saja. Kita beralih ke kabar yang lain, kali ini masih dari Jambi. Curi puluhan motor, 2 residivis kambuhan ditangkap Polsek Sakernan. Kriminal terus ya Kriminal beritanya. lagi. Seperti apa pelakunya? Kita simak beritanya. Ini dia. Dua pelaku curanmor lintas kabupaten kota ini berhasil ditangkap tim unit Reskrim Polsek Sakernan Resort Muaro Jambi. Keduanya tampak tertunduk lesu saat dihadirkan dalam press release yang dilakukan pada Senin 12 Agustus 2024. Dua bandit curanmor ini adalah Ari Gunadi 29 tahun dan Andika Permanah 22 tahun. Keduanya merupakan warga desa Lubuk Ruso, Kabupaten Batanghari, Jambi. Mereka merupakan komplotan curanmor spesialis kendaraan bermotor yang diparkir di masjid. Kedua pelaku ini diketahui telah melakukan aksi kejahatannya di sekitar 50 lokasi yang tersebar di wilayah hukum Muaro Jambi dan Kota Jambi. Berbekal kunci letter T, mereka dengan leluasa membobol kontak kunci sepeda motor yang jadi incarannya. Bahkan tak hanya itu, saat melancarkan aksinya, kedua pria yang sudah berulang kali keluar masuk penjara ini juga menggunakan senjata api rakitan. Kapolsek Sakernan AKP Taroni Zebua menyebut kedua residivis curanmor ini telah lama menjadi target operasi pihak kepolisian. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor, senpi rakitan jenis revolver, serta 5 peluru aktif, kunci letter T, kopiah, dan pakaian. Saat beraksi, pelaku berpura-pura akan melaksanakan ibadah sholat di masjid. Tapi saat jemaah lain lengah, keduanya keluar dan menggasak sepeda motor yang jadi target. Satu pelaku berperan sebagai eksekutor, sementara satu pelaku lainnya bertugas mengawasi. AKP Taroni menambahkan, selanjutnya sepeda motor hasil curian dijual ke penadah yang ada di Kabupaten Sarolangun, Jambi seharga 3 hingga 4 juta rupiah per unit. Sementara uang hasil kejahatannya digunakan pelaku untuk berfoya-foya dan main wanita. Pelaku curanmor ini sudah lama diintai oleh anggota Reskrim Polsek Sakernan dari bulan Mei tahun 2024. Karena TKP khusus di
Kecamatan Sekernan saja ada 6 TKP. Kemudian di Jaluko ada 10 TKP. Di Kumpe Ulu itu ada 4 TKP. Dan bahkan di 2019 itu 30 TKP di kota Jambi. Dan sudah pernah ditahan mereka ini di Polda Jambi. Jadi memang residivis kambuhan seperti itu. Modusnya ini, kedua pelaku ini yang tertangkap beberapa waktu lalu oleh anggota kami dan juga dibantu oleh warga, mereka berpura-pura melaksanakan sholat Jumat. Ketika berpura-pura melaksanakan sholat Jumat, kemudian pelaku ini keluar, kemudian melancarkan aksinya. Yang satu berperan untuk mendongkel motor menggunakan kunci letter T, seperti yang kawan-kawan lihat. Kemudian yang satu berperan sebagai yang mengawasi. Hasil dari kejahatan ini mereka buang ke Sarolangun. Jadi sekarang ini tim kami berupaya berjuang keras untuk mengungkap kasus ini dan masih melakukan pengejaran terhadap kemungkinan penadahnya di Sarolangun, seperti itu. Pelaku menggunakan senjata api seperti yang kawan-kawan lihat, ya. Ini memang senjata api rakitan, ya, seperti model organik senjata api Polri, yaitu revolver dengan peluru 5. Tetapi sekalipun ini rakitan, ini juga bisa melukai orang, ya. Kita bisa lihat, ya, seperti mirip aslinya, ya. Di hadapan polisi, salah satu pelaku Ari Gunadi mengaku mendapatkan senjata api rakitan jenis revolver dari temannya berinisial B yang ada di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Senpi itu digunakan pelaku untuk berjaga-jaga saat beraksi mencuri motor. Baju batik dan Siapa yang punya senpi itu? Siapa namanya? Siapa? Bi. Bi apa? B apa? Nama lengkap? Beni. Oh mana? Sarangun namanya mana? Gurun Duo. Oh. Kenapa kita pakai senpi ini? Itu kita beli atau dikasih untuk jago-jago? Dipinjami untuk jago. Oh, dipinjami. Bukan kita beli. kopiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini kedua pelaku curanmor itu ditahan di Polsek Sekernan dan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Untuk langkah selanjutnya, selain memburu penadap motor curian, saat ini polisi juga masih mendalami soal kepemilikan senjata api rakitan yang digunakan pelaku. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Dua ya pelakunya diketahui melakukan aksi kejahatan di sekitar 50 lokasi loh. Iya loh, ini nggak main-main ya. Sudah 50 lokasi yang menjadi sasaran, apalagi residivis ya. Berarti mereka ini adalah orang yang sudah bolak-balik masuk penjara, bolak-balik masuk bui, berarti sudah melakukan banyak sekali kejahatan dan mereka ternyata tidak jerah. Berbekal kunci letter T, mereka dengan leluasa membobol kotak kunci sepeda motor yang jadi incarannya. Bahkan tak hanya itu, saat melancarkan aksinya, kedua pria yang sudah berulang kali keluar masuk penjara ini juga menggunakan senjata api rakitan. Nah, ini dia yang menjadi penyebab mengapa korban takut, karena mereka juga tidak segan-segan untuk melukai korban dengan senpi rakitan yang mereka bawa, supaya sasaran yang menjadi target bisa diambil dari korbannya. Untungnya polisi juga sudah berhasil meringkus kedua korban ini, dan selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor, senjata api rakitan jenis revolver beserta 5 peluru aktif, kunci letter T dan juga kopiah dan pakaian. Dan si pelaku pun ketika menjual barangnya memang berada jauh dari tempat yang melakukan tindak kriminal. Dengan harga jual ke penada sangat murah, yaitu antara 3 sampai 4 juta rupiah saja. Tapi mereka ini sempat-sempatnya loh ya menggunakan alasan ibadah sholat di masjid untuk mencuri. Iya, modus namanya ya, betul. itu modus. Jadi selalu hati-hati dan waspada karena kejahatan bisa terjadi di mana saja. Iya. Kita masih punya 2 berita menarik lain di segmen yang terakhir. Jangan kemana-mana, tetaplah di Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda. Dan di segmen yang terakhir ini kayaknya beritanya menarik ya. Menarik. Menarik. Dan ini dia berita yang pertama di segmen yang terakhir. Dari Subang, warga Ciasem digegerkan kemunculan pocong di siang bolong. Tapi saya nggak takut. Kenapa? Kenapa kok nggak Karena takut? pocongnya unik ya. Oh, unik. Tapi sebenarnya pocongnya apa sih? Apa? Kita lihat saja. Ini dia.
Kemunculan pocong di siang bolong itu terjadi pada Minggu 18 Agustus 2024. Karakter dengan wajah seram dan pakaian putih penuh darah yang sebenarnya bikin merinding itu malah tampak asik berlenggak-lenggok di jalanan. Maklum saja, karena pocong itu adalah warga yang ikut menyemarakan acara karnaval dalam HUT Kemerdekaan RI yang ke-79. Selain pocong, ada juga makhluk astral lainnya seperti tuyul dan juga mak lampir, karakter yang ada di dalam film Misteri Gunung Merapi. Kegiatan karnaval yang menampilkan berbagai kreasi ini diapresiasi oleh warga sekitar yang menyambutnya dengan cukup meriah. Otong Wiranta, tokoh masyarakat sekitar mengatakan, kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh orang dewasa saja, tapi juga anak-anak. Ini merupakan wujud kekompakan dan kebersamaan di antara warga dalam merayakan HUT RI yang ke-79. Diharapkan dengan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama ini, nantinya dapat menanamkan dan menguatkan kebersamaan dalam pribadi tiap warga. Kegiatan yang menurut saya bagus karena hari ini adalah hari kemenangan buat bangsa Indonesia. Sukamandi Jaya memulai kegiatan ini dengan hal-hal yang saya kira bisa menyatukan kerukunan warga yang kedepannya bisa membuat hal positif dalam pembangunan di Desa Sukamandi Jaya. Terus selain karnaval, pandangan masyarakat kegiatan ini seperti apa Pak untuk memeriahkan itu? Partisipasinya kita lihat bersama, semua dusun, semua RT RW mengirimkan kontingennya untuk memeriahkan kegiatan ini, sehingga kita lihat sangat meriah sekali kegiatan ini. Sementara itu, Kepala Desa Sukamandi Jaya Ernawati mengatakan, para peserta karnaval ini berasal dari 11 dusun yang ada di Desa Sukamandi Jaya. Masing-masing dari mereka menampilkan kreasi yang unik dan penuh kebanggaan sehingga menjadi tontonan yang menarik. Ia berharap tahun depan acara serupa dapat kembali dilaksanakan dengan lebih meriah. Alhamdulillah ya, karena ini sudah terbiasa ya, tahun lalu kita sudah melaksanakan. Jadi ketika tanggal 1 Agustus dan terlaksana paling 2 mingguan. 2 minggu kita merancang ini. Siapa aja yang dilibatkan tuh? Yang dilibatkan seluruh masyarakat Desa Sukamandi Jaya. Kalau untuk kepanitiaan seluruh RT RW, Kadus, para tokoh, Karang Taruna, LPM dan LKD yang ada di Desa Sukamandi Jaya, termasuk kader-kader Posyandu dan PKK. Karnaval menampilkan tentang apa aja Bu? Tentang adat-adat budaya yang ada di Kabupaten Subang, terutama khususnya untuk yang ada di Desa Sukamandi Jaya sendiri, menampilkan UMKM dari mereka. Nah, untuk kedepannya harapan seperti apa? Harapan saya untuk kedepannya biar seluruh masyarakat Desa Sukamandi Jaya bisa menampilkan seluruh kemampuannya, kreasinya, dan umumnya untuk masyarakat Ciasem ya, biar termotivasi seperti ini. Di penghujung acara, karnaval juga dimeriahkan dengan suguhan tari-tarian dari para peserta karnaval. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan. Ternyata beneran gak serem loh ya. Ini karnaval ternyata, peringatan HUT RI. Jadi walaupun di sini si pocong ini sudah dandan dengan karakter yang serem, dengan pakai bedak yang putih tebal, ada warna hitam di matanya, kemudian lompat-lompat dan lain sebagainya. Ternyata ini nggak menyeramkan, malah warga tuh senang untuk berebut berfoto dan menyapa si pocong ini. Dan uniknya, selain ada pocong, juga ada makhluk astral lainnya seperti tuyul, ada juga mak lampir, karakter yang ada di film Misteri Gunung Merapi. Ya, dan memang ini adalah salah satu kegiatan dalam merayakan HUT RI ke-79 di wilayah Subang. Jadi mereka ini mengikuti karnaval, selain ada yang menggunakan baju-baju adat, kemudian baju merah putih sebagai nuansa kemerdekaan. Jadi mereka juga menggunakan karakter-karakter yang nuansanya itu sangat familiar di masyarakat. Jadi mereka sudah ini pasti menarik, pasti ditunggu gitu. Ya, ternyata pocong-pocong ini juga bisa merayakan HUT ya, selain manusia ya. Jadi pocong itu kenapa kita tidak? Nah gitu itu dia, jiwa nasionalisme nggak mau kalah ya. Betul, dan peserta karnaval ini berasal dari 11 dusun yang ada di Desa Sukamandi Jaya. Dan di ujung acara ternyata masih ada door prize-nya. Ada door prize-nya, sudah disuguhi banyak tarian, hiburan, juga ada door prize ternyata. Ya, apa? Mereka merasa terhibur dengan sangat senang. Jadi merupakan salah satu warna bagaimana cara untuk menyemarakan HUT RI ke-79 tahun.
Dan uniknya lagi, Van, di acara ini tuh nggak cuma orang dewasa, tapi juga anak-anak, remaja, semua kalangan ikut. Iya, ini bentuk mereka bisa menyatu ya, Betul. bentuk kebersamaan, bisa menyatu, jadi antara anak-anak, remaja, dewasa, orang tua semuanya berbaur menjadi satu demi apa coba? Demi apa? Kemerdekaan RI. Kemerdekaan merayakan. RI dan merayakan, menghargai berbagai keberbedaannya. Ya, dan ini juga salah satu bentuk cara menghargai apa itu menghormati para pahlawan yang telah gugur di medan perang, termasuk dilakukan doa bersama. Iya. Kita ke kabar yang terakhir, ini masih tentang HUT RI dari Jambi, di mana merayakan HUT RI, Desa Baru Saipage Siula gelar berbagai macam perlombaan. Seru-seru ya, kayaknya serba-serbi Agustus ini ya. Udah, kita lihat lombanya seperti apa? Ini dia. Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79, berbagai macam kegiatan dilakukan Pemdes Baru Sungai Pege Kecamatan Siula, Kerinci, Jambi. Mereka menggelar berbagai lomba seperti parut kelapa serta giling cabai untuk bapak-bapak, termasuk karaoke, goyang TikTok, serta lomba menghias desa dengan nuansa merah putih dan lain sebagainya. Untuk pemenang dalam lomba ini akan diberikan hadiah hiburan oleh pemerintah Desa Baru Sungai Pege. Kepala Desa Baru Sungai Pege, Raymond Nelsa mengatakan, kegiatan untuk meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-79 ini dilakukan atas dukungan dari masyarakatnya. Untuk itu, Pemdes membuat berbagai macam perlombaan antar RT. Karena menurutnya, lomba ini dilaksanakan sekaligus sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi antar warga. Kami berterima kasih kepada masyarakat Desa Baru Sungai yang luar biasa. Masyarakat sudah duluan membuat atau menghiasi desa sebagaimana yang terdapat di video berikut ini. Kami mengadakan yaitu berbagai macam lomba antar RT. Pokoknya hadiah yang kami siapkan adalah hadiah-hadiah yang menarik dan bermanfaat. Acara ini selain memeriahkan HUT RI, tujuan kami pemerintahan Desa Baru Sungai yaitu untuk menjalin silaturahmi antar RT maupun antar keluarga dan seluruh antara masyarakat dan pemerintahan Desa Baru Sungai. Rapili, salah satu warga Desa Baru Sungai Pege, mengaku senang dan bangga dengan kegiatan ini. Ia berharap kedepannya acara seperti ini dapat dilaksanakan lebih meriah lagi supaya masyarakat Desa Baru Sungai Pege terus kompak dalam membangun desanya. Terima kasih dan bersyukur atas kegiatan yang telah difasilitasi oleh semua perangkat desa, terutama kepala desa. Kami warga Desa Baru Sungai Pege merasa bangga dengan adanya kegiatan ini dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Merasa terhibur. Secara keseluruhan, acara berlangsung mulai siang sampai malam hari saat penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba. Dari Gereja Jambi, Mulyadi Lasa, Nasional TV melaporkan.
seneng ya lihatnya ya meskipun dia ikut Iya, lomba ya. betul sekali. Dan ini salah satu cara dari warga desa Pegasiula di mana mereka ini merayakan berbagai lomba dengan kegiatan yang unik-unik. Kan macam-macam ya lomba yang Macam-macam. digunakannya. Jadi hal ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu tetapi diikuti oleh bapak-bapak. Misalnya saja seperti ngulek cabai. Ngulek cabai dan juga hal-hal lain yang bisa membantu istrinya di rumah ya. Iya, ini sangat menarik sekali ya. Dan mereka termasuk ada lomba karaoke, kemudian goyang TikTok. Dan yang menarik, mereka ada lomba menghias desa. Nah, itu dia yang membuat lingkungan semakin terjaga dan juga semakin indah untuk dipandang. Di sini juga ada hadiah hiburan. Jadi lomba desa ini meliputi mulai dari kebersihan, kemudian kerapian, bagaimana cara mereka menghias desa supaya semarak kemerdekaan bisa benar-benar terasa di Dirgahayu RI ke-79 tahun ini. Dan untuk itu pemerintah desa baru Sungai Pegeh membuat berbagai macam perlombaan antar RT seperti yang tadi kita sebutkan ya. Semuanya itu berjalan dengan lancar karena semuanya mendukung kegiatan ini dengan penuh semangat. Itu dia, dan Pemdas pun akhirnya juga merasa enak ya menjalankan seperti ini, sementara warga berharap hal ini bisa terus dilakukan termasuk tahun depan bisa digelar dengan lebih meriah lagi dan juga mungkin bisa RT sebelah ikutan ke RT ini gitu ya. gitu ya. Jadi lombanya antara tapi di satu RT karena yang lain gitu ya. Makin luas gitu jangkauannya. Atau dari dusun sebelah, iya, desa sebelah. Dan memang kegiatan ini dilakukan sampai dengan malam hari di mana saat dilakukan penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba. Mungkin nanti saya bakal ke Jambi buat ikut lomba karaoke-nya. Oh, karaoke-nya? Tapi kan mau ngulek cabenya, ternyata lomba karaoke-nya. Dan di tempat apa, seperti apa kemerdekaan dilaksanakan, kemeriahannya juga bisa share bersama kami ya. Iya. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Afan Asyafa. Dan saya Najwa Luna. Jangan lupa simak terus Jurnal Weekend dengan berita yang unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.